Halo Sobat Cerdas Bagus, untuk menganalisa permainan di Lichess sangat mudah ya caranya. Jadi setelah bermain, kalian klik saja analisis board di sini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, biasanya di sini ada tombol ya untuk analisa. Bila tidak ada, kalian klik dulu di sini, komputer analysis. Nah, ada tombol seperti ini. Request a computer analysis, ya kan? Kita klik di sini. Kemudian kita tunggu saja sampai selesai analisisnya. Nah, setelah selesai analisisnya, di sebelah kanan kalian bisa lihat, ini akun bodong ya. Di bawah ada average centi-pound loss. Nah, angka di sini bila semakin kecil mendekati 0, maka langkah-langkah yang kita lakukan sudah makin mirip dengan komputer. Bila angkanya semakin besar, berarti semakin berbeda dengan langkah-langkah yang disarankan oleh komputer. Kemudian di atasnya ini adalah blunder. Langkah-langkah blunder jumlahnya ada 2. Nah, kita bisa lihat nih. Blunder itu adalah kesalahan yang fatal ya menurut komputer. Jadi kita tinggal klik aja nih. Kita bisa lihat ada 2. Apa saja. Kemudian mistakes, kesalahan, langkah yang salah ada 2 juga. Kita klik aja di sini, lambangnya tanda tanya seperti ini. Klik lagi mistakes, ya yang kedua. Inaccuracy ini langkah yang dinilai kurang tepat ya oleh komputer. Ini ada 6. Kita tinggal klik aja kalau mau lihat apa-apa saja. Oke, kemudian yang paling penting tentunya adalah tombol Learn from your mistakes. Jadi kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Yuk kita mulai saja dengan game pertama. Setelah kita menekan tombol Learn from your mistakes, kita akan dapat melihat di sini langkah kelima, bishop ya. Bishop itu gajah. Gajah ke C5 adalah kesalahan, tanda tanya ya. Tanda tanya berarti salah. Find a better move for black. Carilah langkah yang lebih baik untuk hitam. Ya, kita melakukan langkah gajah karena kita ingin rokade. Namun di sini ya untuk pemula mungkin agak sulit melihat bahwa bila gajah putih menangkap kuda di C6, maka pion di E5 kehilangan pelindungnya sehingga dapat ditangkap oleh kuda F3 secara cuma-cuma. Ya, jadi ya kalau untuk pemula sih saya pikir ini mungkin tidak terlalu fatal ya. Langkah yang tepat tentunya adalah pion ke B5 untuk memblokir ancaman dari gajah A4. Oke, kita jalankan. Ya, good move. Berikutnya, langkah ke-8, gajah ke E6 adalah blunder, 2 tanda tanya, blunder, salah besar. Ya, di sini tentunya langkah yang lebih bagus adalah
Lagi-lagi pion ke B5. Karena dari B5 pion ini dapat menyerang gajah dan menteri secara bersamaan. Tentunya ini adalah langkah yang kuat. Taktik ini dinamakan garpuan atau fork dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, berikutnya benteng ke D8, blunder, salah besar. Saya pikir sama saja di sini. Langkahnya yang tepat adalah memblokir serangan dari gajah A4. Good move. Oke. Biasanya kita bermain pion H6 untuk mengusir gajah di G5. Namun di sini ada pertimbangan lain, yaitu bila gajah putih menangkap kuda di F6, maka akan terbentuk pion tumpuk setelah kita menangkap balik ya. Jadi ada dua pion tumpuk dan lajur G terbuka. Jadi raja menjadi tidak aman. Sehingga langkah ini disebut kesalahan walaupun tidak fatal. Langkah yang lebih tepat mungkin adalah memindahkan menteri ke E7 sehingga dapat menangkap balik ya. Bila gajah tangkap kuda F6 maka menteri dapat menangkap balik sehingga tidak terjadi pion tumpuk. Oke, kita coba. Ya, benar. Berikutnya, pion D5, blunder, kesalahan fatal. Saya pikir sama saja di sini. Yang perlu kita lakukan adalah pion B5. Berikutnya, oke, selesai. Dan reviewing black mistakes. Jadi sudah selesai mereview kesalahan-kesalahan hitam. Kita dapat mengulangnya, do it again, atau mereview kesalahan putih. Untuk kali ini saya pikir kita akan fokus pada kesalahan kita sendiri saja. Dan kita akan lanjut ke game kedua. Di game kedua, langkah ke-10, pion tangkap pion di D5 adalah blunder. Ya, kesalahan yang fatal. Ya, pertama, pertimbangannya adalah hitam mempunyai pion tumpuk. Bila kita tangkap pion D5 dan hitam menangkap kembali dengan kuda, maka pion tumpuknya akan hilang. Sehingga ini seperti membantu lawan. Langkah yang lebih tepat kemungkinan adalah memajukan pion ke E5 mengancam kuda. Ya, good move. Berikutnya, kuda ke F3 adalah blunder. Oke, kemungkinan di sini langkah yang lebih tepat adalah ke E6. Namun saya tidak melakukan langkah ini karena dari E6 kita mempunyai serangan ke menteri dan gajah secara bersamaan. Ini adalah taktik yang sebelumnya
uh, belum kita kenal ya, belum diperkenalkan. Jadi saya memilih untuk kembali ke F3 saja. Ini adalah petak yang kita tahu, petak aman. Ya. Good move. Ya, di sini langkah gajah menangkap benteng E1 dianggap blunder. Oke, tentu lebih baik bila kita menangkap dengan kuda, karena kita menilai gajah kan lebih tinggi ya daripada nilai kuda, sehingga bila kita menukarkan kuda tentu sedikit menguntungkan. Oke, good move. Ya, selesai. Oke, kita lanjut dengan analisa game ketiga. Di sini langkah ke-9, gajah ke F4 adalah blunder. Ya, dimana kita hanya memainkan langkah pembukaan ya, mengeluarkan gajah, lalu menteri ke baris kedua. Ya, kan kita biasa seperti itu. Lalu benteng ke tengah. Nah, di sini ya satu-satunya yang terpikir mungkin adalah gajah B5. Oke, betul. Tapi ini adalah taktik yang belum pernah kita pelajari. Ya, setelah pion melangkah ke C6, menteri dapat menangkap gajah dengan ancaman benteng. Jadi ya, gajah B5 tentu lebih bagus daripada gajah F4 ya. Tapi saya pikir kita tidak melakukan kesalahan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Oke, berikutnya menteri skak, suatu kesalahan. Ya, di sini ya kalau bukan menteri mungkin benteng, karena biasa kita kan menaikkan menteri di sini. Ya, salah. Coba kita lihat solusinya. Oh, ya, ini langkah yang sulit ya, bukan langkah pemula. Ya, mengorbankan kuda karena setelah pion tangkap, maka seperti tadi skak, kemudian menteri dapat menangkap gajah dan ancaman ke benteng. Ya, ini terlalu sulit sih, jauh di atas level kita. Oke, berikutnya mundur. Ya, ini juga normal ya, gajah diserang maka kita mundur ke G3. Itu yang biasa kita lakukan. Untuk level kita sepertinya langkah ini tidak terlalu salah. Kemungkinan lain adalah kita menjaganya dengan menteri. Ya, good move. Oke. Ya, buka lubang. Ya, biasa kita setelah semua perwira bergerak, kita akan membuat jalur keluar untuk raja agar tidak kena skakmat di baris terakhir. Oke, di sini pilihan yang lebih baik mungkin oke. Jadi double ya, double attack. Jadi serangan ganda atau garpuan. Ya, tentu ini juga taktik yang
belum kita pelajari, tapi sering muncul di dalam 3 permainan ini yang sudah kita analisa, ya. Dan kita akan menerapkan taktik ini pada permainan berikutnya. Ya, tentu kita pelajari dulu ya, taktik garpuan itu seperti apa. Oke, di sini sama ya, garpuan. Oke, selesai analisa 3 games. Di video berikutnya akan kita pelajari taktik garpuan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.